lagi di website teman-teman. Apakah ada nih yang udah join ke sesi website sebelumnya kayak gitu? Atau mungkin ada juga nih yang udah pernah join di website di tahun sebelumnya gitu ya, karena website ini sebenarnya adalah konferensi tahunan gitu ya, atau acara tahunan yang biasanya bakalan ngebahas soal pengembangan situs web kayak gitu ya, dari perspektif bisnis, teknologi, antarmuka, dan juga desain kayak gitu. Yang mana di tahun ini kita mengangkat tema Build a Better Web, deliver the best user experience kayak gitu ya. Jadi membangun web yang lebih baik berarti memberikan pengalaman yang cepat, aman, dan dapat diakses oleh pengguna dan juga pelanggan, yang diadakan oleh Niaga Hoster. Nah, udah tahu belum nih teman-teman Niaga Hoster itu apa kayak gitu ya? Mungkin kalau teman-teman yang belum tahu kayak gitu, jadi Niaga Hoster ini adalah perusahaan penyedia layanan web hosting yang sudah berdiri nih sejak tahun 2013 dan punya misi untuk membangun atau membantu jutaan orang di Indonesia untuk memaksimalkan potensi internet gitu ya, dengan menyediakan alat untuk belajar dan juga berkembang kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang misalnya pengen bikin website kayak gitu ya, boleh nih pakai Niaga Hoster dan juga pakai hostnya Niaga Hoster kayak gitu ya, karena Niaga Hoster ini kan udah menggunakan data center tier 4 kayak gitu, jadi nanti datanya bisa dipastikan aman dan juga mudah diakses kayak gitu ya. Oke deh kalau kayak gitu. Aku ingetin lagi nih teman-teman, buat yang mau kenalan, oh ada nih dari Bandung. Halo, yang dari Bandung ada Santa Ursula di Bandung, ada dari UNJ, wah dari Bogor juga. Terus juga dari Bandung lagi nih, ternyata ada juga ya yang bukan mahasiswa yang join ke kita ya di sore hari ini. Oke deh kalau gitu, selamat datang ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum gabung, boleh loh diajakin juga kayak gitu ya untuk join kita di sesi hari ini kayak gitu ya. Terus juga boleh banget nih kalau misalnya mau share keseruan kita di sore hari ini, langsung aja di-share di Instagram kayak gitu, di sosial media. Terus jangan lupa juga hashtagnya dikasih Niaga Hoster Event dan juga tag ke @niagahoster.id kayak gitu ya. Jangan lupa juga untuk kasih caption yang menarik kayak gitu, karena bukan Niaga Hoster namanya kalau kita nggak bagi-bagi hadiah kayak gitu ya. Jadi nanti buat pemenangnya yang upload kayak gitu ya, jangan lupa di-upload paling lambat jam 23.59 di hari ini, bakalan mendapatkan hadiah berupa merchandise untuk 8 orang pemenang dan juga saldo OVO ataupun GoPay senilai 800.000 nih untuk 8 orang pemenang juga. Yang pastinya dipersembahkan oleh Alibaba kayak gitu ya. Dan nanti pemenangnya bakalan diumumkan di IG Story Niaga Hoster dan juga langsung nih dihubungi oleh pihak Niaga Hoster. Oke deh kalau kayak gitu. Boleh ada dari Sukabumi, dari Surabaya, dari mana nih? Tulung Agung, wah macem-macem juga ya ternyata yang datang kayak gitu. Selamat datang ya sekali lagi teman-teman di sesi kali ini yang bakalan ngebahas soal creative ways to showcase your skill. Nah, kayaknya nggak usah berlama-lama ya, karena kita sebenarnya udah kedatangan speaker-speaker atau narasumber kita yang bakalan ngobrol-ngobrol kayak gitu. Tapi sebelumnya aku juga bakalan ngingetin nih untuk teman-teman nanti yang bakalan bertanya, karena ini sebenarnya dibagi 2 sesi gitu ya. Di sesi pertama ini kita bakalan ada 3 narasumber, jadi kita bakalan ngobrol aja kayak gitu. Jadi misalnya mau tanya boleh banget kayak gitu, nggak bakalan ada sesi tanya jawab khusus, tapi teman-teman bisa langsung aja tulis nih di Q&A untuk bertanya kayak gitu, terus nanti bakalan aku bantu untuk bacain dan juga sampaikan ke teman-teman narasumber di sore hari ini. Oke deh, kalau kayak gitu kayaknya narasumbernya udah pada siap nih. Halo, aku mau sapa dulu deh. Ada Mas Belly, ada Mas Agung, ada Mbak Wafda. Halo, selamat sore. Halo. Semuanya. Halo, sore Mbak. Oke, suara saya kedengaran jelas ya? Kedengaran jelas ya. Oke, gimana kabarnya nih teman-teman? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Oke, ini pertama kali kita ketemu ya sebenarnya, walaupun kayak satu kantor tapi nggak pernah
nggak pernah kontakkan, malah ya nggak pernah ketemu sama sekali kayak gitu ya. Lewat Slack aja mungkin ya. Iya, lewat Slack aja. Jadi mungkin teman-teman nih yang belum tahu kayak gitu ya. Jadi Niaga Hoster sendiri sekarang kerjanya itu remote working kayak gitu. Jadi kita emang ada di seluruh Indonesia kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang emang sama teman sendiri itu tuh nggak ketemu secara langsung kayak gitu. Nih contohnya di sore hari ini kayak gitu. Aku mau tanya dulu deh satu-satu kali ya, kalau Mas Belly nih. Mas Belly di mana sih Mas domisili? Aku dari Cilacap, Mbak, Jawa Tengah. Oh, oke. Sekarang di Cilacap juga, berarti? Ya. Work from Cilacap. Oke, WFC bisa dibilang ya. Kalau Mbak Wafda nih, Mbak Wafda. Di Jogja nih Mbak, jadi kalau pas di kantor lagi ada yoga hari Jumat pagi gitu bisa datang. Seru banget, tapi kita nggak pernah ketemu ya Mbak ya kayaknya. Iya, belum nih. Oke, kapan-kapan deh kita bisa ke kantor barengan. Ada juga Mas Agung nih. Halo Mas Agung. Halo. Mas Agung, kalau Mas Agung di mana nih Mas? Kalau saya ada di Kota Malang, Mbak, sekarang. Oh, wow. Jadi Jawa Timur ya, Kota Malang ya. Oke deh kalau kayak gitu. Selamat datang nih teman-teman. Thank you banget nih sebelumnya udah menyempatkan hadir di sore hari ini. Nah, seperti yang udah kita rencanakan ya, kita bakalan ngobrol-ngobrol soal tema kita di sore hari ini adalah creative ways to showcase your skill kayak gitu. Mungkin bisa perkenalan dulu deh teman-teman posisinya sebagai apa di Niaga Hoster kayak gitu. Mungkin boleh deh dari Mas Belly dulu. Halo semua, kenalin namaku Belly. Di Niaga Hoster itu sebagai SRE atau Site Reliability Engineer. Basically sih menghandle website Niaga Hoster gitu supaya selalu up dan running gitu sih, nggak ada downtime gitu. Oh, oke. Jadi website Niaga Hoster kalau selalu online itu tuh berarti salah satu job desk-nya dari Mas Belly gitu ya Mas ya? Iya. Oke. Jadi kayak pawangnya kita nih, kayak kalau nggak ada Mas Belly nanti down nih kayaknya. Oke, kalau Mbak Wafda nih, Mbak Wafda apa nih? Sebagai apa dan tugasnya apa nih kira-kira? Oke, kalau aku di bagian quality assurance-nya atau secara umum juga banyak kenalnya posisinya sebagai software tester. Nah, itu untuk tugasnya sehari-hari lebih ke mastiin supaya produk Niaga Hoster punya kualitas yang optimal dan fungsinya berjalan secara lancar gitu aja sih secara garis besarnya. Oh, oke. Jadi ketika produknya ini udah jadi, terus nanti yang ngecek lagi gitu dari bawah Wafda gitu ya, Mbak ya? Betul. I see. Oke. Nah, kalau Mas Agung nih, Mas Agung. Oke. Kalau aku posisinya di tim lead software engineering di Niaga Hoster sih, Mbak. Untuk tugasnya tuh sesuai dengan value Niaga Hoster, salah satunya itu yaitu hire and develop the best kayak gitu kan. Lalu untuk tugas yang lain juga bikin software arsitekturnya juga gitu buat enhancement fitur yang udah ada atau untuk yang fitur-fitur baru kayak gitu. I see. Oke. Kalau aku lihat nih sebenarnya teman-teman kebanyakan itu berarti dari divisi apa nih Mas? Engineering, operation atau apa nih? Siapa aja deh, boleh deh. Oke. Ini dari QA bisa dibilang engineering semua sih Mbak, teknisi semua kan. Oke. Jadinya dari Mas Belly juga kita bisa bilang kalau semisal dari teman-teman yang lain kayak DevOps gitulah. Terus habis itu Mbak Wafda dari QA dan saya dari tim programmernya kayak gitu, programmingnya kayak gitu. I see. Oke. Walaupun memang mungkin job desk-nya masing-masing, tapi masih satu divisi lah ya, masih satu rumpun lah ya, istilahnya kayak gitu ya. Oke deh. Nah, ini kan kalau kita lihat emang punya tugas masing-masing kayak gitu ya, beda-beda kayak gitu. Pasti kan setiap kerjaan itu tuh punya challenge sendiri kayak gitu dari tugasnya masing-masing kayak gitu. Boleh dong diceritain kayak gitu. Kira-kira apa sih tugasnya yang dilakukan, kemudian susah nggak sih? Terus ataupun misalnya kayak challenging atau enggak sih kayak gitu. Mungkin dari mau siapa dulu nih? Boleh salah satu nih. Monggo. Dari aku dulu deh. Boleh, udah deh. Kalau dari QA sendiri sih cukup challenging karena di Niaga Hoster produknya lumayan banyak, terus fiturnya juga macam-macam. Terus juga dari engineering kita rilis improvement-nya itu lumayan sering, dalam satu hari aja bisa berkali-kali. Nah,
dari quality assurance ini kesulitan gimana sih caranya buat kita mastiin segini banyaknya produk, segini banyaknya feature untuk selalu jalan terus tanpa ada masalah sama sekali. Maksudnya secara bersamaan bisa berjalan terus tanpa kita kayak luput. Misalnya kita lagi fokus sama satu hal, pastiin yang hal-hal lainnya juga ikut berjalan dengan baik, nggak hanya fokus di bagian tertentu aja gitu sih, Mbak. Oke. Jadi harus mastiin semuanya bener kayak gitu ya. Kayak lumayan ini sih ya, lumayan emang beneran challenging banget sih. Berarti ngurusin semua produk tuh kalau di kita kan kayak ada unlimited hosting, ada VPS dan lain sebagainya, itu semuanya Mbak gitu. Iya, mau yang diakses dari klien, terus juga employee Niaga Hoster kan juga klien kita di engineering, jadi kita perlu mastiin mau itu produk yang eksternal ataupun tools-tools internal sini bisa berjalan dengan baik gitu. I see. Oke deh kalau gitu. Mungkin next nih, kalau Mas Agung kira-kira gimana nih Mas? Kalau dari saya tugas yang menantang gitu Mbak ya, maksudnya yang susah gitu. Kalau ya awalnya susah sih, soalnya perpindahan dari ke tim lead itu kan nggak gampang gitu kan, apa bisa dibilang challenging gitu. Jadi karena awalnya paruh hidupnya didedikasikan ngobrol dengan komputer kayak gitu kan ya, kompromi kok sama komputer gitu, yang gampang kita tugaskan ngapa-ngapain gitu. Sekarang komprominya sama dengan banyak manusia kayak gitu. Jadi mungkin ya karena dulu kebiasaan ngobrol sama komputer gitu ya, jadinya ngobrol sama manusia gitu ketika meet agak kaku kayak gitu. Justru lebih challenging yang mana nih Mas, ngobrol sama komputer yang nggak bisa diajak ngobrol sebenarnya kayak gitu, nggak bisa kasih feedback juga kan sebenarnya kalau komputer, atau sama manusia yang emang ya nanti kan responnya bakalan beda-beda ya, kita nggak tahu orang tuh gimana kayak itu. Kalau Mas Agus sendiri kira-kira gimana tuh Mas? Kalau yang paling challenging ya sama manusianya ini Mbak, soalnya kan manusia itu kan beda-beda juga kan ya, dinamis juga, yang kadang sekarang bilang A, besoknya atau 5 menit lagi bisa bilang B kayak gitu kan, dinamis banget. Nah itu sih agak ya lumayan challenging juga sih ya, tapi sekarang alhamdulillah bisa berjalan bareng-bareng semuanya oke gitu, komunikasi dengan mesin komputer kayak gitu, dengan manusia juga lumayan oke alhamdulillah, dan masih banyak belajar itu. Terus lalu juga masih tugas yang lain juga ngejaga kualitas code kita sih, kayak code-nya itu reusable apa enggak, kayak terus udah secure apa belum, seperti itu sih Mbak, ngejaga code-nya kita juga. Sorry, kalau Mas Agung berarti sebelumnya di Niaga Hoster itu udah langsung jadi lead kah, atau emang dari posisi sebelumnya apa nih Mas kalau misalnya pindah kayak gitu? Role-nya sebelumnya dari back-end engineer Mbak, back-end software engineer kayak gitu. Terus selang beberapa bulan kayak gitu pindah di promote ke ini tim lead kayak gitu Mbak. Wah, oke deh kalau kayak gitu. Ya sih pantas ya. Jadi kayak tadinya bener-bener emang sama komputer doang kayak gitu, terus sekarang harus karena lead kayak gitu ya, harus ngurusin teman-teman di bawahnya kayak gitu ya. Iya, seperti itulah. Oke deh. Nah, kalau Mas Belly nih Mas, kira-kira challenge-nya apa nih kira-kira untuk melakukan tugas-tugasnya? Challenge-nya ya ketika kita kayak ngerjain daily task juga make sure layanan Niaga Hoster tetap running gitu. Dimana kan itu banyak faktor yang banyak faktor yang mempengaruhi gitu, dari developer sendiri atau dari QA sendiri gitu, atau dari eksternal faktor gitu sih. Dan karena itu jadi yang challenging itu komunikasi antar timnya. Kan aku sebagai SRE ini jadi bekerjanya bukan di lingkup tim SRE aja, tapi untuk satu divisi engineering gitu. Jadi ya sering ngobrol gitu sama Wafda atau Mas Agung itu terkait ya misalkan ada downtime itu atau layanan yang nggak stabil gitu. Itu sih. Oke. Kalau biasanya nih untuk solve satu problem misalnya kayak downtime kayak gitu, biasanya butuh waktu berapa lama sih Mas kalau Mas Belly kayak gitu? Itu tergantung sih, kayak downtime itu dari misalkan ada attack gitu dari eksternal, itu sebenarnya udah ada yang nge-handle gitu secara otomatis. Tapi semisalkan kayak downtime yang misalkan kayak ada error dari code atau dari sisi infrastruktur,
itu tergantung dari kompleksitasnya sih. Terkadang ada misalkan ada yang misalnya cuma beberapa detik sampai yang beberapa jam gitu. Nah, oke. Berarti kalaupun emang problemnya itu datang di weekend juga harus ini juga ya, harus cepat juga ya, Mas ya? Iya, dan ada temanku satu lagi yang satu tim itu yang yang menghandle itu sih. I see. Oh, oke. Jadi ada ini lagi gitu ya, bukan ranahnya Mas Belly kayak gitu ya. I see. Oke deh kalau kayak gitu. Nah, next lagi nih, tadi challenge kayak gitu ya, mungkin lebih kayak tantangan kayak gitu. Sekarang mungkin hambatannya deh kira-kira, karena namanya kerjaan pasti ada hambatannya kan kayak gitu. Kira-kira aku juga pengen tahu dong, apa nih kira-kira hambatannya. Mau siapa dulu nih? Silahkan monggo. Oke, Mas Belly boleh. Mungkin bukan hambatan kali, kayak jika ada sesuatu hal yang baru gitu, itu kan harus mempelajari dahulu gitu, dan ya tergantung kapasitasnya lagi gitu, bisa cepat atau bisa lama. Dan biasanya kalau itu lebih kompleks ya jadi blocker gitu. Dan misalkan kayak ada task gitu atau pekerjaan yang terkait dengan pengetahuan itu gitu, yang harus dipelajari dulu ya, jadi semakin lama selesainya. Itu sih biasanya aku begitu. Oke. Kalau ada problem kayak gitu, biasanya cari referensi untuk solving problemnya itu dari mana sih, Mas? Apakah Mas Belly emang tanya sama teman setim atau gimana nih kira-kira biasanya? Pertama kalau itu ya ke teman satu tim dulu. Tapi misalkan kalau emang sama-sama nggak tahu ya ke cari official documentation-nya sih. Jadi bukan yang asal gitu nyari di internet. Oh, oke. Jadi emang benar-benar cari yang yang terpercaya kayak gitu ya, biar nggak makin ada problem lagi gitu ya. Jangan-jangan malah kita cari sesuatu referensi yang lain, tapi nanti malah tambah problem lagi kayak gitu kali ya. Yes. Oke, next nih, mau siapa dulu ya, Mas Agung atau Mbak Wafda buat ceritain hambatannya, kira-kira mau siapa dulu? Mbak Wafda boleh deh, kayaknya udah mau ini nih. Oke. Spesifik di QA-nya sih, jadi kalau boleh sambil share, jadi kan di Niaga Hoster, tim quality assurance-nya ini baru kebentuk 1,5 tahun yang lalu nih. Jadi kayak 1,5 tahun yang lalu itu masih terlalu banyak sekali hal-hal yang kita nggak ketahui, yang masih perlu ngeraba-raba dulu, perlu diidentifikasi dulu dari awal, gimana sih QA bisa fit ke engineering as a whole, gimana sih QA bisa kerja bareng sama developer sama produk, terus cari prosedur atau proses-proses atau alat-alat yang mana sih yang kira-kira bakal cocok di Niaga Hoster, karena ada banyak sekali referensi di luar sana yang belum tentu cocok di Niaga Hoster. Jadi kayak mastiin gimana caranya kita gak buang-buang resource atau buang-buang waktu, jadi nemukan approach yang tepat buat Niaga Hoster dan gimana QA bisa fit in gitu sih, Mbak. Oh, oke. Oh, ternyata baru 1,5 tahun ya. Kalau Mbak Wafda berarti gabung ke sini juga udah langsung di tim QA kah, atau enggak nih, atau kayak Mas Agung tadi nih udah berubah role-nya? Iya, jadi gabungnya langsung masuk jadi QA, dan itu juga salah satu dari yang pembentukan awal banget QA tim, jadi ya ikut struggle di awal sih, Mbak. I see. Oh, berarti benar-benar kayak mapping kayak gitu ya, kira-kira untuk job desk-nya gimana, kemudian apa yang harus dilakuin kayak gitu ya. I see. Wah, oke, menarik. Oke, nah kalau Mas Agung nih kira-kira gimana nih Mas ceritanya dari Mas Agung nih? Oke, kalau dari role-ku sendiri ini yang sebenarnya hampir sama kayak nomor 2 tadi ya. Itu tadi berhubungan sama manusia tadi yang lebih dinamis gitu kan ya. Nah, itu terus yang selanjutnya itu manajemen task itu. Ini yang sekarang masih terus belajar sih, Mbak. Soalnya kan task ini bukan hanya task coding aja sih. Jadi task buat hire and develop the best tadi itu, lalu memberi pengarahan untuk new hire, dan perlu pintar-pintar bagi waktu aja sih untuk mengerjakan tugas atau task pribadi yang task dengan anggota tim lain kayak gitu. Lalu seperti Mbak Wafda itu tadi dulu juga awalnya juga sempat initiate kayak gitu. Jadi
tim engineering itu kan bisa dibilang baru-baru ini, saya lupa beberapa tahun yang lalu, cuma lebih ketika ada sekitar 2 tahunan yang lalu lah, itu udah mulai diperbaiki lagi. Nah itu teknologi apa sih yang kita perluin kayak gitu. Nah untuk meningkatkan kualitas di niagahoster.co.id itu landing page-nya harus dikasih apa, atau di member area-nya harus dikasih apa biar lebih nyaman buat pengguna kayak gitu sih Mbak. Itu ya itu lumayan struggle lah di situ kayak gitu. I see. Nah, tadi kan sempat nyebutin ya Mas ya, gimana bagi tasnya diri sendiri, kemudian ke tim kayak gitu. Kalau ngomongin yang ke tim kayak gitu kan pasti juga sekarang kan kita kerjaan remote working kayak gitu ya, apalagi jauh-jauhan kayak gitu. Kadang juga satu tim itu tuh kan belum pernah ketemu bahkan kan. Yes, nah kayak gitu. Nah, gimana tuh caranya untuk mengkoordinir itu tuh Mas? Untuk biar ya bisa entah kompak lah atau bisa komunikasinya bagus lah kayak gitu. Nah, gimana tuh Mas? Oke. Kalau di timku sendiri sih kadang ini Mbak, kadang kan kita ada daily meeting tuh, daily meeting. Kalau di kantor kan ada daily stand up kayak gitu. Nah, itu kita kan ngasih progres yang kemarin tuh kita ngerjain apa, terus hari ini mau ngerjain apa kayak gitu kan. Nah, itu kita untuk belajar kan ada yang dari ini kadang ada koneksinya yang kurang bagus. Nah itu kita coba ini sih kadang-kadang aja open cam kayak gitu. Jadi kita bisa kayak setor muka kali ya? Ya setor muka gitu kan, bisa kadang-kadang belum mandi ya, kayaknya belum mandi ya kayak gitu kan. Bisa jadi kayak semangat gitu buat kerja pagi-pagi kayak gitu. Lalu untuk ya itu sih kita bisa komit sih, kayak semisal kan dari timku ada yang dari Kalimantan dari Kalimantan Timur kayak gitu kan. Jadi kita bisa komit sih waktunya, kalau semisal kita kerja jam berapa sampai jam berapa, kita kasih aja ke teman, kita kasih tahu gitu ke teman-teman. Terus kasih tahu aja kan kita punya ini nih value kita itu ada ini freedom and responsibility kayak gitu kan. Jadi ya kita kerja jam berapa sampai jam berapa kasih tahu aja. Tapi kalau misal teman-teman dari tim kita butuh bantuan ya kita perlu standby kayak gitu Mbak. I see. Kalau aku bisa tarik sih lebih ke komunikasinya kayak gitu ya. Betul, Walaupun jauh tapi harus tetap bisa mengkomunikasikan, misalnya kalau ada apa-apa kayak gitu bisa diomongin aja kayak gitu ya, biar nggak terjadi hal-hal yang mungkin nggak diinginkan kayak gitu ya, apalagi remote working kayak gitu. Oke deh, menarik. Nah, kalau Mas Belly nih, ini kan remote working juga kayak gitu ya. Ada nggak sih kayak cerita yang berkesan kayak gitu selama remote working kayak gitu? Atau kalau boleh tahu sebelumnya nih Mas Belly di niagahoster berarti pas udah mulai remote working kah atau dari sebelumnya nih? Aku join setelah ada remote working sih Mbak. Oke. Nah ini menarik nih, kan nggak pernah ketemu nih ya, berarti mungkin di awal tuh belum pernah ketemu secara langsung nih sama teman-temannya kayak gitu. Ada nggak cerita yang berkesan kayak gitu Mas selama remote working? Nggak ada sih Mbak, terus terang, karena sebelumnya juga udah remote working juga dan udah terbiasa aja sih, jadi. Oke, berarti udah lumayan inilah ya, udah lumayan bisa beradaptasi kayak gitu ya dengan remote working ya. Oke, kalau Mbak Wafda ada cerita nggak nih Mbak soal remote working gitu? Yang berkesannya justru yang nggak berhubungan sama pekerjaan nih Mbak, gimana? Kayak misalnya di kantor kan sering ada nih, kayak misalnya tiap berapa bulan sekali kita ada outing. Itu sih yang akhirnya kita gak cuman kerja sama layar aja, akhirnya kita ketemu orangnya beneran tuh. Wow, ada manusianya beneran ternyata. Itu sih yang bikin. Jadi selama ini aku nggak ngobrol sama laptop doang kayak gitu ya? Iya, paling nggak ngerasa sendirian gitu. Terus acara online-nya juga lumayan asik sih yang setiap bulan. Kalau nggak kita setiap ulang tahun atau work anniversary, atau kan sering banget nih dapat paket-paket yang kita sering banget kayak dikasih hadiah dan merasa diapresiasi gitu sih.
Oke, berarti kayak lebih ngerasa engage lah ya, kayak gitu ya dengan adanya aktivitas itu. Oke deh kalau kayak gitu. Nah, buat teman-teman nih aku ingetin lagi ya, nanti kalau misalnya mau nanya boleh banget langsung aja tulis di kolom Q&A kayak gitu. Nanti tulis aja, nanti aku bakalan bantu untuk tanya ini ke teman-teman kita yang udah ngobrol-ngobrol sama kita di sore hari ini kayak gitu ya. Oke, lanjut lagi nih. Tadi ngomongin soal remote working, terus habis itu Mas Agung juga sempat mention soal freedom and responsibility kayak gitu, yang mana itu salah satu value dari Niaga Hoster dan identik banget nih sama flexible time kayak gitu, dimana kita diberi kebebasan nih untuk bisa bekerja di mana aja, kapanpun kayak gitu, yang penting bisa bertanggung jawab kayak gitu ya. Nah, karena kita remote working kayak gitu ya, pasti juga nggak bakalan jauh-jauh nih dari dari pekerjaan sehari-hari atau misalnya kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kalau misalnya punya anak juga bakalan sambil ngurus anak atau entah apalah, pokoknya ada aja gitu ya kalau di rumah tuh, pokoknya perintilan-perintilannya kayak gitu. Nah, kira-kira gimana sih cara teman-teman di sini mengatur waktu antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi kayak gitu? Mungkin bisa dong sedikit diceritain sama kita nih, gambaran kesehariannya teman-teman ini tuh seperti apa sih kayak gitu? Mungkin dari siapa dulu nih? Mas Agung deh, boleh deh. Tadi kayak udah senyum-senyum nih, kayaknya pengen sharing-sharing apa tuh? Oke Mbak, kebetulan di sini aku udah berkeluarga juga ya, udah ada anak gitu. Benar kata Mbak Wanda itu, gimana sih cara kita bagi waktu sama keluarga sama kerjaan kayak gitu. Nah, kalau saya ini mengatur waktu kerjanya itu ya kerja normal aja sih, seperti kerja jam kantor biasa gitu. 8 ke 5 gitu, 8 pagi ke 5 sore kayak gitu. Tapi kadang kan juga suntuk juga kayak kayak monoton banget jam 8 sampai jam 5 gitu. Nah, tapi ini kadang juga bosen juga sih di depan laptop terus. Jadi kadang kerjaan dikerjakan di jam-jam malam kayak gitu. Biasalah ya programmer kerja di jam malam gitu, jadi Batman kayak gitu kan. tapi tetap kita punya value itu tadi, freedom and responsibility. Jadinya ya harus komit kalau kita mau kerja jam berapapun itu kita harus izin dulu ke teman-teman atau ke atasan gitu biar dinotis sama teman-teman. Jadi kalau misal mau kerja jam berapa dikasih tahu aja. Tapi ketika dibutuhin ya harus siap sedia gitu sih Mbak. Oke. Suka keganggu gitu nggak sih Mas, kan di rumah kayak gitu kan, terus mungkin ada ya keluarga lah kayak gitu kan, kadang ada aja kayak gitu. Nah itu gimana tuh Mas kalau di rumah? Kalau keganggu, alhamdulillahnya sih ini Mbak, ada ruangan sendiri kan buat kerja. Jadi kita bisa alhamdulillahnya kalau WFH ini kan kita bisa set ruangan kita seperti apa, gaya kita seperti apa gitu kan ya. Jadinya lebih nyaman aja sih. Meskipun keganggu nggak keganggu banget gitu. Jadi kita bisa fleksibel aja kayak gitu. Oke. Jadi masih bisa aman lah ya, walaupun di rumah kayak gitu. Oke. Nah kalau siapa nih, Mas Belly deh. Kira-kira gimana nih Mas, di rumah ada keganggu atau ada cerita berkesan selama remote working, gimana tuh? Kalau untuk ngatur jam kerja dan kehidupan itu sih kayak harus tahu sih di hari itu tuh ada acara apa gitu, untuk yang pribadi ya, bukan yang kerjaan. Jadi bisa komunikasi sih dengan teman setim gitu, kayak dari jam segini gitu aku FK gitu, ada acara ini gitu. Jadi ya lebih komunikasi aja, jadi nggak salah paham gitu. Oke. Jadi tim juga tetap open gitu ya, kalau misalnya emang kita mau ada acara tertentu dulu, terus habis itu nanti dilanjutin lagi kerjanya itu oke banget kayak gitu ya? Iya. Oke. Nah kalau Mbak Wafda kira-kira gimana tuh ngatur waktunya, flexible time-nya kayak gitu? Kalau waktunya sendiri masih tetap ikut jam kantor ya, 8 sampai 5, cuman gimana buat ngasih batas private life sama work life-nya, paling ada satu meja yang dibuat ya udah itu buat kerja aja. Pokoknya kalau mau nonton Netflix, main game jangan di situ. Jadi kayak paling nggak di kepalanya tuh ada batasannya gitu sih. Terus apalagi ya? Iya sih gitu aja. Terus juga mungkin kalau lagi jam istirahat gitu bisa langsung tidur, tinggal 5 langkah aja, nggak perlu pulang dulu atau naik motor dulu, ya itu sih yang enaknya. Oke, jadi bangun tidur langsung kerja, nggak usah mandi, terus nanti mau tidur lagi langsung cuma 5 langkah, nggak perlu macet-macetan gitu ya.
Oke, tapi ya itu sih benar sih Mbak, harus bisa membedakan antara private life sama pekerjaan kayak gitu ya. Karena ya emang remote working tuh ya enak banget, tapi emang apa namanya tantangannya gimana kita bisa membedakan itu ya. Jangan-jangan nanti kita di rumah tapi udah keenakan rebahan aja kayak gitu kan. Apalagi mungkin kalau quality assurance juga perlu konsentrasi tinggi kayak gitu ya di tim engineering kayak gitu. Oke deh. Kalau boleh tahu nih Mbak Ofni dulu jurusannya apa nih? Kuliahnya apakah relate sama kerjaan sekarang atau enggak? Ya, jadi kalau untuk jurusannya masih ada di bidang IT, jurusannya Information Technology gitu dan Software Engineering, dan kebetulan pas magangnya juga masih ada di Quality Assurance nih. Jadi transisinya dari mindset kuliah sampai ke full time kerjanya lebih smooth. Oke, jadi masih satu line lah ya, masih aman ya. Nggak yang tadinya jurusan apa ya, misalnya kayak sastra tiba-tiba jadi quality assurance itu lumayan banget, soalnya kan sekarang kayaknya udah open banget lah ya untuk semua pekerjaan, kemudian dari jurusan apapun yang penting kita punya skillnya kayak gitu ya. Dan apa namanya nggak jarang juga nemu teman-teman yang kayak gitu. Oke, nah kalau siapa lagi nih, mungkin Mas Agung nih Mas, dulu jurusannya apa nih Mas kalau boleh tahu nih? Kalau jurusan dulu dari mana nih Mbak? Dari SMK atau Boleh. kuliah? SMK, Kalau dari kuliah SMK boleh. dulu dari RPL dulu. Kalau di kuliah dulu RPL, RPL apa Rekayasa tuh Perangkat Mas? Lunak, Oh oke. engineering kayak gitu. Jadi I see. kuliahnya nerusin sih, tapi nggak jauh-jauh dari RPL juga di sistem informasi kayak gitu. Oke. Masih sama banget lah ya. Ya, betul. Dari dulu emang pengen ke engineering kayak gitu atau ya udah karena SMK-nya ini ya udah terusin aja kayak gitu? Bukan sih, itu awalnya dari SD sih Mbak sebenarnya. Dari SD itu udah senang banget bikin apa main-main komputer kayak gitu kan. Jadi pengen gimana sih bikin game ini, gimana sih bikin Microsoft Word kok bisa kayak gini ya, bisa buat ngetik ya kayak gitu. Penasaran dari situ sih sebenarnya. Jadi akhirnya ya itu SMK akhirnya ngambil RPL itu tadi. Wah, keren. Dari yang tadinya penasaran ternyata jadi beneran ya. Untung berarti sesuai passion dong kalau bisa dibilang. Ya, keren. Nah, kalau Mas Belly nih Mas, gimana Mas? Aku beda sih Mbak dari jurusannya, karena kuliahnya aku telekomunikasi, jurusannya di mana itu ngehandle kayak sinyal 4G, 3G, 2G itu jaringan seluler. Terus karena nggak work life balance menurutku ya udah pindah, aku nyari gitu, googling kerjaan yang work life balance, salah satunya yang di IT ini gitu sih. Terus karena belum ada basic, terus terang belajar, habis itu resign, nyari kerjaan, dapat, ya udah lanjutin dari situ. I see, oke. Nah kan ini kalau Mas Belly kan mungkin agak beda kayak gitu ya, dari yang tadi di telekomunikasi terus habis itu sekarang lebih ke IT kayak gitu ya. Ada nggak sih Mas, kalau dari Mas Belly sendiri nih, mungkin di sini teman-teman ada yang lagi kebingungan ya, kira-kira gimana sih cara menerapkan ilmu yang didapat di sekolah dulu kayak gitu ke dunia kerja kayak gitu, apalagi kalau misalnya kan sekarang beda banget nih jurusannya sama kuliah kayak gitu. Nah, gimana caranya kita bisa belajar hal barunya, kemudian gimana caranya kita nih bisa menerapkan ilmu yang kita dapat nih Mas, kira-kira ada tips-tips tertentu nggak sih dari Mas Belly Mas? Pertama sih harus tahu dulu sih pengennya itu gimana ke diri sendiri, kayak kerja apa gitu, bikin software lah atau ngetes softwarenya atau tentang server gitu misalkan. Ya udah, kalau udah tahu bukan passion, kayak minatnya di mana, pelajari di situ basicnya, ya at least sampai intermediate level. Habis itu ya cari kerjaan gitu aja. Oke, kalau Mas Belly dulu berarti kayak ada course lagi kayak gitu nggak Mas, atau emang ya udah ambil course lagi ya berarti ya? Iya. Oke. Jadi mungkin salah satunya bisa ambil course tadi itu ya untuk bisa menyesuaikan gitu ya. I see. Oke. Kalau Mbak Wafda nih, kira-kira ada nggak tips buat teman-teman di sini, buat Hausa People nih, gimana cara menghadapi dunia kerja yang mungkin ya kalau Mbak Wafda sama banget kayak gitu ya, tapi mungkin kadang-kadang di sini teman-teman juga ada yang beda banget nih sama dunia sekolah kayak gitu. Gimana ya? Mungkin bisa yang pasti mulai cobain satu-satu dulu.
Oke. Ya, maksudnya kayak misalnya diciciplah satu-satu dasarnya dipelajarin. Kan kalau misalnya gak dicoba kita nggak tahu gitu ini bakal suka atau enggak sih nantinya. Nah, mungkin setelah dicobain satu-satu itu tadi, kita bisa bisa akhirnya milih nih. Kayak wah kayaknya bisa apa akan lebih baik kalau misalnya fokus di satu hal ini. Nah, kalau kita udah milih fokusnya mau kemana kan akhirnya kita mau punya goal yang lebih jelas nih, mau misalnya ambil online course yang seperti apa, atau ambil sertifikasi yang seperti apa, atau misalnya mau nonton YouTube video yang kayak gimana sih, misalnya kalau ya udah aku mau ambil fokus ke testing. Jadi kan akhirnya kita bisa bisa lebih fokus ya udah researchnya ke sana aja nggak yang terlalu random dan kita akhirnya nggak tahu mau ngapain gitu sih Mbak. Oke, 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 oke. Siap deh kalau kayak gitu. Nah, kalau Mas Agung kira-kira ada tips juga nggak nih, Mas? Kalau tipsnya ya, tadi ngerangkum dari Mas Belly sama Mbak Wafda aja sih, itu setuju banget. Terus nambahin dikit aja, mungkin bukan banyak ya, harusnya sering aktif di organisasi gitu, yang sesuai dengan keinginan kita kayak gitu kan. Lalu soalnya kan ada yang ikut organisasi gara-gara ini organisasi ini keren kayak gitu. Organisasi ini aku ikutan teman-teman biar dapat sertifikat kayak gitu kan. Itu sebenarnya haknya teman-temannya sebenarnya. Cuma ya alangkah lebih baik kalau organisasi itu kalian enjoy, enak ngerjainnya, jadi dapat banyak ilmu, banyak juga di sana kayak gitu. Itu lebih baik menurut saya kayak gitu. Berarti benar-benar diambil value dan juga insight-insight ya dari gabung ke organisasi itu. Oke deh. Nah, anyway, ini sekarang ada pertanyaan nih dari teman-teman kita kayak gitu. Dari ini namanya siapa ya? Cuman AA doang. Aku bacain ya. Jadi pertanyaannya gini nih, apakah untuk kerja di tech industry kita harus punya portfolio dulu? Kalau iya, lebih baik menggunakan apa ya platformnya? Karena kadang kepikiran untuk bikin portfolio sebagai nilai tambah untuk recruiter, tapi belum tahu lebih baik menggunakan apa. Terima kasih. Nah, kira-kira siapa dulu nih yang mau jawab? Silakan. Boleh tak jawab dulu, Mbak? Boleh. Oke. Mungkin kalau mau bikin portfolio, teman-teman bisa ini sih submit ke GitHub gitu. Teman-teman punya GitHub sendiri, terus apabila kalau misal punya website sendiri ya, kalau misal punya website sendiri itu lebih bagus juga sih. Seenggaknya kita punya portfolio inilah open source gitulah, atau kita pernah contribute di open source di mana kayak gitu, itu keren banget kalau misal pernah contribute di sana kayak gitu. Oke, semoga tadi menjawab ya Mas atau Mbak AA nih jawaban dari Mas Agung. Mungkin dari Mas Belly nih ada mau tambahin kah? Oke. Sebenarnya kan tech industry itu luas gitu, nggak melulu soal coding dan segala macamnya. Sebenarnya untuk portfolio kayak kalian belajar apa, terus kalian ngajarin ke orang lain gitu. Bisa lewat artikel atau apa kayak website medium.com gitu. Itu bisa lewat situ. Jadi nanti misalkan ada kalian interview atau apa tuh di CV kalian cantumin aja gitu hasil blog kalian itu gitu. Jadi kan ya dari misalkan HR gitu tahu ini menguasai ini cocok nggak dengan company-nya kita gitu. Jadi begitu. Oke, berarti biar HR-nya juga bisa langsung ngecek kayak gitu ya portfolio kita seperti apa kayak gitu. Oke, nah kalau dari Mbak Wafda nih kira-kira apa nih Mbak? Masih mirip-mirip sih kelihatannya, cuman mungkin kalau portfolio kan sebenarnya tujuannya buat perusahaan itu tahu sebenarnya orang ini sanggup nggak sih ngelakuin apa yang diekspektasikan ke dia. Cuman kan kalau misalnya nggak harus portfolio, tapi ada banyak hal untuk menunjukkan apakah kamu mampu melakukan hal yang mereka ekspektasikan. Misalnya satu yang tadi disebut Mas Belly, nulis artikel di Medium, atau bahkan bisa coba jelasin kamu belajar alat baru atau ilmu baru dan kemudian kamu jelasin kamu bikin video di YouTube kah, atau nggak terlalu minat ke sana, bisa juga ambil banyak sekali online course dan bisa dipajang sertifikatnya, yang paling nggak bisa nunjukin ini aku bisa ngelakuin hal ini. Atau ya sama seperti yang disebut Mas Agung tadi,
ninggalin jejak dalam bentuk code yang lumayan penting juga di IT, tergantung dari pekerjaan yang dituju itu sih. Oke, oh tadi ada YouTube juga ya, jadi kita bisa nggak cuman mungkin kalau selama ini lebih kayak engineering itu lebih ke website di GitHub kayak gitu, tapi bisa di YouTube juga ya ternyata ya untuk bikin portfolio atau jejak digital tadi ya berarti ya. Oke. Oke deh kalau kayak gitu. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Oh ya, semoga tadi menjawab ya untuk pertanyaannya kayak gitu. Untuk AA. Ada lagi dari Pierre Lawalata. Jadi, halo, saya Pierre ingin bertanya. Dalam hal kreatif kan terkadang dibutuhkan sebuah inspirasi. Nah, adakah alamat web khusus untuk inspirasi membuat website yang kreatif? Nah, ini kira-kira ada nggak nih dari teman-teman? Mungkin siapa dulu nih yang mau bertanya nih? Menjawab nih, sorry. Oke. Halo, mungkin dari Mbak Wafda aku boleh? belum ada nih Mbak, yang lain. I see. Oke. Dari Mas Beli atau Mas Agung mungkin? Oh, kalau aku belum ada juga, Mbak. I see. Oke. Mas Agung mungkin, Mas? Sorry Mbak, ini pertanyaannya boleh diulang? Tadi putus koneksi. Oke. Pertanyaannya jadi, halo, saya ingin bertanya, dalam hal kreatif kan terkadang dibutuhkan sebuah inspirasi. Nah, ada nggak sih alamat web khusus untuk inspirasi membuat website yang kreatif kayak gitu? Oke. Ini sih, kalau semisal buat website yang kreatif boleh ini sih, lihat di ThemeForest itu sih. Jadinya apa? Kita apa ya? Di ThemeForest itu kan ada kategori-kategorinya kayak fashion, kayak food, kayak gitu. Terus apa company profile. Nah, itu banyak banget apa inspirasi-inspirasi di situ ya. Ya, coba aja gitu di ThemeForest. Coba aja ya tadi Mas Pir, semoga bisa menjawab pertanyaannya kayak gitu untuk yang barusan kayak gitu. Oke, thank you banget Mas Agung atas jawabannya. Mungkin aku mau tanya lagi nih, tadi kan udah ceritain soal keahlian, kemudian sebenarnya juga barusan udah diomongin gitu ya soal apa namanya portfolio kayak gitu. Ada lagi nggak sih cara untuk kita biar bisa menunjukkan keahlian kita di pekerjaan kayak gitu ya? Sebenarnya bukan sombong juga gitu ya, tapi pasti kan setiap orang itu punya trik sendiri nih untuk menunjukkan keahliannya apa kayak gitu, dan biar bisa seperti judulnya kita di sore hari ini, Creative Ways to Showcase Your Skill. Nah, kira-kira ada tips dan trik tertentu nggak sih dari teman-teman di sini kayak gitu? Kira-kira mau siapa dulu nih? Aku dulu, Mbak. Boleh? Yang paling gampang certified sih. Itu bisa dipanjang di LinkedIn gitu misalkan. Itu paling mudah untuk show skill apa yang udah kita bisa diakui gitu sama orang lain. Oke, certified tadi ya. Oke, nah teman-teman nanti boleh dicoba gitu ya, certified dari Mas Beli tadi. Oke, ada lagi kah Mas atau udah? Ya, aku baru kepikiran itu. Oke, siap. Thank you banget. Ada lagi nih mungkin dari Mas Agung atau Mbak Wafda nih? Kurang lebih mirip juga, karena mungkin ya circle-nya di IT kebanyakan ya akhirnya kita nunjukin skill kita gimana sih dari sertifikasi atau dari portfolio. Tapi mungkin bisa ngebantu juga sih, jadi selama kuliah gak hanya kuliah aja, tapi mungkin cobalah sekali-sekali freelance. Entah itu buat website atau software testing, itu kan banyak sekali yang freelance yang mungkin bisa juga nih Kak, paling nggak jadi support buat kita nanti ketika cari pekerjaan, ada pengalaman di sana gitu sih. Oke. Bisa sambil freelance tadi ya malahan. I see. Oke. Kalau dari Mas Agung kira-kira? Apa ya? Kalau menurut saya, saran saya jadi expert di bidang yang teman-teman kerjakan sekarang sih gitu. Seperti ini, kalau semisal teman-teman kalau programming ya, dalam dunia programming itu suka Golang, Java, JavaScript, CSS. Nah, jadilah salah satu expert di situ kalau gitu. Lalu banyak bahasa pemrograman itu juga bagus, cuma ya lebih baik dikuasai, banyak pemrograman yang dikuasai itu bagus, tapi kalau hanya kulitnya saja bisa rugi sih, kalau waktunya ketika belajar itu juga rugi, cuma kulit-kulitnya doang gitu kan sayang gitu waktunya, lebih baik diekspertin di yang kita mau, pengen expert di mana gitu, itu bakalan lebih baik lagi. Oke, ada saran nggak nih dari Mas Agung kira-kira bahasa pemrograman yang bisa kita pelajari untuk awal-awal itu, mendingan bahasa pemrograman apa nih kira-kira, atau bebas aja? Jangan-jangan. Bebas aja sih sebenarnya. Untuk ini pokoknya jangan pakai ini
COBOL kayak gitu, bahasa-bahasa mesinnya gitu. Jadi saran saya mending ini pelajarin algoritma dulu. Nah, itu flow-nya programnya seperti apa. Nah, input proses outputnya itu seperti apa. Nah, itu baru kalau kita udah bisa bikin algoritmanya udah benar, udah pas kayak gitu. Nah, itu kita gampang tuh kayak contohnya aja kita bikin bahasa pemrograman pakai Python kayak gitu. Bahasa pemrograman Python itu enak banget dibuat pakai belajar buat pemula kayak gitu, Mbak. Oke. Python tuh teman-teman mungkin bisa jadi inspirasi juga ya untuk mulai belajar kayak gitu. Kalau boleh tahu juga nih, ada nggak sih kayak batasan umur? Misalnya aku pengen belajar, kalau teman-teman di sini kan berarti case-nya lebih ke engineer kayak gitu ya. Apakah ada batasan umur nggak sih? Oh, belajar engineering tuh maksimal mulainya di umur berapa kayak gitu? Atau misalnya aku nih di umur yang sekarang kayak itu masih memungkinkan nggak sih kalau misalnya aku pengen mulai lagi nih di bidang engineering kayak gitu? Kalau menurut teman-teman gimana sih? Nggak ada sih, Mbak. Oke. Jadi masih terbuka banget kayak gitu ya? Masih banget. Oke. Dari teman-teman lain mungkin ada pendapat yang berbeda? Setuju. I see. Oke. Ada ini nggak sih, kalau misalnya aku pengen mulai gitu, ada saran nggak sih kayak belajarnya dari mana ya mendingan kayak gitu? Berarti ya itu balik lagi, Mbak, tergantung dia mau pengennya apa gitu kerjaannya. Oke. Nanti karena mungkin engineering juga gede kayak gitu ya, jadi nanti lebih fokusnya mau kemana lagi. Oke deh kalau kayak gitu. Nah, teman-teman di sini kan tadi udah aku bilang ya di bidang engineering kayak gitu. Kira-kira kalau ngelihat dari karirnya teman-teman di sini nih, di bidang engineering, di bidang kalian masing-masing kayak gitu, apakah masih bisa dibilang bidang ini tuh menjanjikan atau enggak sih untuk kedepannya kayak gitu? Mungkin dari siapa dulu nih? Mbak Wafda deh, boleh deh. Oke, sambil share juga. Jadi kalau di engineering kan tadi sebenarnya bagiannya ada luas lagi. Dan di dalam quality assurance itu juga sebenarnya banyak pecahannya lagi gitu. Jadi misalnya kita dari awal mulai manual tester, jadi kita nggak banyak tahu tentang programming atau framework yang banyak dipakai buat automation. Ada juga test analis, ada juga perusahaan yang tadinya mungkin mulai dari manual tester terus akhirnya mereka kasih training yang akhirnya bisa tumbuh lagi jadi automation test engineer. Terus banyak lagi tergantung aplikasi yang dites seperti apa, apakah itu web, mobile, atau desktop juga ada beda-beda lagi jenis QA-nya. Terus juga banyak ya, kayak kalau dari misalnya nggak tertarik untuk gabung di perusahaan dan pengen jadi freelance software tester pun bisa. Atau misalnya cukup ambisius, nggak mau banyak di teknisnya lagi, mungkin bisa jadi quality assurance lead-nya. Atau bisa ada juga sekarang chief quality officer, jadi kayak jenjang tingkatnya itu semakin banyak lagi sekarang, nggak hanya quality assurance sebagai tester aja gitu, enggak. Terus dari teknologi juga masih terus berkembang. Kalau misalnya ngerasanya QA stuck di situ-situ aja, enggak juga, karena sekarang QA juga ada ngetes yang misalnya virtual assistant kayak Alexa, kalau enggak blockchain tester pun sekarang ada, jadi semakin teknologi berkembang, jadi jenis-jenis QA juga akan ikut berkembang gitu sih, Mbak. I see. Jadi masih banyak apa ya saya bilang kayak sayap-sayapnya gitu ya dari quality assurance yang bisa dieksplor lagi. Oke, nah kalau dari Mas Agung atau Mas Beli nih, apakah ada pendapat lain atau gimana nih kira-kira? Sama Mbak, setuju ya yang dia bilang tuh di tech industry tuh masih luas untuk lapangan pekerjaan itu, khususnya di Indonesia gitu. I see. Oke. Kalau Mas Agung kira-kira Mas? Ya, setuju juga sih. Jelas teknologi di masa depan itu akan berkembang sangat besar dan luas lagi gitu kan ya, pesat gitu. Apalagi sekarang IoT udah merambah di bidang apapun gitu. Bahkan sesepele lampu pun itu kita bisa otomasi lewat smartphone kayak gitu kan. Lalu apalagi kita belum bicara soal blockchain itu yang lebih expert lagi. Nah, itu blockchain dan teman-temannya ya
nggak bakalan habis sih nanti di masa depan kayak gitu. Iya, masih baru banget lah gitu ya blockchain kayak gitu. Oke, berarti masih banyak banget yang bisa dieksplor gitu ya untuk bidang IT ataupun engineering itu. Oke deh, kalau kayak gitu thank you banget nih. Ternyata udah mau habis waktunya Mas Agung, Mbak Wafda dan juga Mas Belly. Udah bisa diajakin ngobrol di sore hari ini dan sharing-sharing barengan sama teman-teman kayak gitu. Tapi mungkin sebelum udahan nih untuk sharing-sharingnya untuk sesi pertama kayak gitu ya, aku pengen dengar nih mungkin ada kayak pesan-pesan tertentu nih dari teman-teman di sini sebelum kita tutup kayak gitu. Mungkin dari Mas Agung dulu deh, boleh. Oke. Kalau pesan saya buat teman-teman ini sih, ketahui dulu teman-teman itu mau kemana kayak gitu. Nah, itu kan kadang kita bingung mau kerja kayak gimana nih. Nah, itu benar-benar dipikirin matang dulu. Nah, kalau semisal udah matang tuh menurut saya kayak yang sebelumnya tadi jadi expert di bidang kalian kayak gitu. Lalu banyak belajar komunikasi, apalagi sekarang kan zamannya kerja ya WFH kayak gitu kan ya, remote working kayak gitu. Ya itu sangat dibutuhkan kayak gitu, Mbak. Kayak tadi khawatirnya kayak Mbak Wafda tadi kan, oh ini ternyata beneran ada manusianya kayak gitu kan. Oke, thank you Mas Agung. Ada lagi nggak nih dari mungkin Mbak Wafda deh? Ya, masih mirip sama pesan sebelumnya kayaknya ya. Kayak misalnya kita udah pilih fokus nih, jadi kayak lebih gampang gitu buat upgrade diri sendiri. Terus juga mungkin buat teman-teman yang masih kuliah dan pengen cari kerja, ketika udah tahu mau ngapain, rajin-rajinlah baca job description. Jangan asal taruh semuanya di CV karena udah susah-susah dibuat CV-nya tapi ternyata perusahaannya nggak suka kan, malah buang-buang waktu. Jadi kayak ya rajin-rajin baca job description dan di CV-nya disesuaikan dengan perusahaan yang dituju gitu sih. Oke, tuh teman-teman jangan lupa rajin-rajin baca job description, terus habis itu difokusin lagi kira-kira yang dilamar apa, terus mungkin bisa didetailin di bagian situ dulu aja kali ya Mbak Wafda ya, untuk daftarnya kayak gitu. Oke, nah dari Mas Belly nih kira-kira ada lagi nggak nih Mas? Sebenarnya udah di itu sih sama Mas Agung sama Mbak Wafda, tapi tetap belajar aja terus gitu dengan apa yang pengen dicapai itu, jangan menyerah karena pasti itu nggak gampang. Misalkan kayak mau jadi developer atau kayak tester itu pasti ada roadmap-nya masing-masing dan itu yang harus dipelajari nggak sedikit gitu sih. Dan mungkin kalau mau terjun yang kayak developer QA itu kalau bisa join komunitas gitu sih. Jadi wawasannya bakal bertambah. Itu aja. Oke, jangan lupa join komunitas juga ya teman-teman ya. Nanti sesuai sama yang kita inginkan kayak gitu. Oke deh, kalau kayak gitu thank you banget untuk waktunya nih Mas Agung, Mbak Wafda dan juga Mas Belly kayak gitu udah sharing-sharing sama kita di sore hari ini kayak gitu. Semoga teman-teman di sini juga ngerasain manfaatnya kayak gitu ya. Habis ini jangan kemana-mana dulu nih untuk teman-teman kayak gitu karena masih bakalan ada satu sesi lagi nih yang bakalan ngisi nih nanti ada dari Mbak Kiptia kayak gitu ya, dari Talent Acquisition Specialist Niaga Hoster kayak gitu. Nanti jadi bakalan sharing-sharing lagi nih soal creative ways to showcase your skill. Nah, jadi jangan kemana-mana karena nanti kita bakalan balik lagi jam 5 sore. Oke, sampai ketemu habis ini ya. Thank you. Oke, balik lagi di website di sesi Creative Ways to Showcase Your Skill. Selamat datang lagi ya teman-teman di website di sesi yang kedua ini. Gimana, udah ngambil cemilan, minuman kayak gitu? Boleh loh sambil ngemil-ngemil sore-sore ngikutin acara website gitu ya, selain kenyang makanan tapi kenyang ilmu juga Cia gitu. Oke deh kalau kayak gitu. Nah tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya sama 3 narasumber, ada Mas Belly, ada juga Mbak Wafda, ada yang satu lagi ada Mas Agung kayak gitu ya, ngomongin creative ways to showcase your skill di bidang engineering kayak gitu. Ternyata emang kalau aku tadi lihat kayak gitu ya, kita emang harus
bisa untuk memperlihatkan keahlian kita tuh, entah itu dari portfolio, kemudian juga dari ditunjukin di website ataupun di YouTube kayak gitu ya. Jadi untuk teman-teman di sini yang masih mau cari mau cari jenjang karirnya kayak gitu ya, boleh nih tadi diikuti saran-saran dari teman-teman kita di sesi sebelumnya kayak gitu ya. Untuk teman-teman yang udah gabung di sesi yang kedua ini, jangan lupa lagi aku ingetin untuk share keseruan kita di sore hari ini gitu ya. Caranya gampang banget, langsung aja post di Instagram dengan tagnya @niagahoster.id dan juga dikasih hashtag jangan lupa Niaga Hoster Event, dan jangan lupa untuk dikasih caption yang menarik kayak gitu ya. Paling lambat diupload di hari ini jam 23.59 kayak gitu ya. Jadi nanti pemenangnya bakalan mendapatkan hadiah merchandise untuk 8 orang dan juga saldo OVO dan GoPay senilai 800.000 untuk 8 orang pemenang ya, bakalan dipersembahkan oleh Alibaba kayak gitu. Jadi nanti hadiahnya, pemenangnya bakalan diumumin di IG Story Niaga Hoster dan langsung nih dihubungi sama pihak Niaga Hoster kayak gitu. Jadi langsung jangan sampai ketinggalan kayak gitu, dapat ilmu, kenyang ilmu kayak gitu ya, terus juga dapat hadiah kan lumayan banget kayak gitu ya. Oke. Untuk sesi yang kedua kayak gitu ya, kita udah kedatangan satu orang yang di Niaga Hoster juga kayak gitu ya. Tadi lebih ke engineer kayak gitu ya. Nah, kalau yang sekarang ini teman kita dari Talent Acquisition Specialist. Nah, udah ada Mbak Kiptia Nur Astari. Halo Mbak Tia, selamat sore. Halo Mbak Wanda, masih semangat Mbak? Masih gimana, masih semangat ya jam 5. Kalau di aku nih sekarang lagi hujan deres sih kebetulan, jadi kayak bawaannya emang di dalam ruangan dingin-dingin kayak gitu sambil ngeteh kayak gitu yang panas-panas gitu ya. Kalau di Mbak Tia gimana Mbak, masih semangat kan Mbak? Sama, masih semangat, cuman ya di sini juga hujan, jadi bismillah ya, semoga nggak ada gangguan. Semoga internet namanya online ya, kayak internet ini jadi satu hal yang emang penting banget, tapi kadang-kadang ngambek kayak. Mbak Tia, anyway, Mbak Tia di mana sih Mbak ininya domisili sekarang? Aku di Salatiga, pernah denger nggak? Oke. Pernah dong, udah pernah, enak banget, kotanya di sana ya? adem, ya, terus habis itu ya adem itu sih ya, kecil kotanya tapi adem. Dekat juga dari Jogja, tapi kalau di Jogja lumayan dekat pantai, jadi sana agak panas, di sini lebih dingin nih, dekat gunung. Betul. Ada nggak nih teman-teman yang dari Salatiga mungkin jadi tetangganya Mbak Tia nih, nanti bisa ketemuan bareng nih ya sama Mbak Tia ya kayaknya ya. Ini ada nih, Oke, wah deket rumahku. Wah, deket rumahku. Dari mana tuh ininya ya, rumahnya kayak gitu ya. Jangan Salatiga juga kayak gitu. Oke deh, kayak gitu Mbak Tia, kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol sih sebenarnya sama 3 narasumber lainnya kayak gitu ya, masih ngomongin soal creative ways to showcase your skill kayak gitu. Nah, nanti di sesi kali ini Mbak Tia bakalan ngomongin soal apa nih Mbak Tia? Oke, jadi thank you banget sebelumnya Mbak Wanda ya. Di sesi ini aku diberi kesempatan untuk nyambungin ya materinya dari teman-teman engineer tadi tentang creative ways to showcase your skills gitu. Kalau tadi teman-teman dapat info terkait point of view-nya teman-teman engineering ya, dari SRE, dari QA, dari software developer. Kalau di sini aku bakalan kasih point of view dari employer nih, gitu. Jadi employer ini luas, jadi bukan cuma dari company aja, tapi juga dari project owner mungkin ya yang lebih suka kerjain freelance project gitu ya, itu juga bisa. Jadi ini dari sisi orang yang butuh talentnya kayak gitu. I see. Oke. Kalau tadi mungkin lebih menjurus ke engineer-nya kayak gitu ya. Sekarang kita lebih ke general lagi kayak gitu. Mungkin siapa tahu di sini teman-teman ada yang nggak di bidang engineer kayak gitu ya. Jadi mungkin bisa nih ikutin sesinya Mbak Tia. Oke deh, kalau gitu aku udah nggak sabar nih untuk dengerin sesinya dari Mbak Tia. Mungkin bisa langsung dimulai aja deh Mbak Tia. Silakan. Aku share screen ya. Oke, jadi thank you so much Mbak Wanda atas waktunya. So, aku mungkin sedikit recap lagi. Di kesempatan kali ini, di website Conference 2022, aku punya kesempatan untuk share beberapa insights yang mungkin bisa menjawab beberapa pertanyaan beberapa teman-teman yang tadi nanya nih,
dari point of view employer gitu ya. Dan di sini aku juga punya beberapa tips yang bisa juga lebih detail. Tadi beberapa yang udah di-share dari teman-teman engineer itu udah bener banget. Dan di sini aku mau coba kasih secara practically gimana gitu ya. Gimana caranya untuk showcase your skills, your professional skills gitu. Oke, tadi aku udah sempat dikenalin sama Mbak Wanda. Aku Ciptia Nur Astari. Di sini aku sebagai talent acquisition specialist dan aku handle aku handle di bagian engineering. Jadi aku yang ketemu sama teman-teman nanti kalau misalnya teman-teman apply di posisi engineering kayak gitu. Nah, udah kenal ya sama aku. Semoga bisa lebih excited nih ngikutin materinya. Oke. Yay. Selanjutnya nih, sebenarnya kita mau ngapain sih di sini sesi? Ini udah sore-sore, kebanyakan juga hujan gitu ya. Jadi enaknya buat leyeh-leyeh, mungkin ada yang puasa, mau buka puasa ini mungkin bukan kultum tapi cool 30 minutes. Semoga bermanfaat ya. Jadi apa aja sih yang bakalan aku bahas? Yang pertama mengenai current challenges nih. Jadi tantangan-tantangan yang sekarang ini dihadapi sama employers, dan bukan cuma dari employer saja tapi juga dari job seekers atau project seekers gitu. Tantangan ini maksudnya apa sih? Jadi tantangan di dalam field-nya, jadi tantangan di dalam market-nya, talent market. Jadi di sini banyak banget challenges, bukan cuma dari job seeker, bukan dari project seeker, tapi juga dari employer, dari company, dari project owner kayak gitu. Nah, dari kita udah mengidentifikasi nih challenges-nya apa aja yang saat ini sedang banyak dihadapi, nanti teman-teman juga bakalan belajar gimana sih caranya bisa win the talent competition gitu. Gimana caranya teman-teman bisa dilirik sama company, dilirik sama employer gitu ya. Selanjutnya di sini ada beberapa mungkin lebih detailnya lagi. Aku juga bakalan share gimana sih biar dilirik sama company, biar dilirik sama employer itu dengan cara showcasing your skills the right way gitu. Oke, selanjutnya nih. Sebelum aku mulai masuk ke materi, aku juga mau share dulu sebenarnya tadi ya kondisinya kayak apa di talent market. Di sini mungkin bisa difokuskan atau bisa di lebih mengerucut di IT market ya, di IT company, IT project market gitu. Nah, di sini saat ini challenge-nya adalah yang pertama war for talent. Sebenarnya war for talent itu apa sih? Kemungkinan banyak yang udah dengar teman-teman yang join di sini dan mungkin ada yang belum. Jadi di sini aku bakal recall lagi sebenarnya apa. Nah, war for talent itu bukan cuma job seeker atau project seeker yang menghadapi masalah untuk ketemu sama desired talent, tapi juga dari company-nya, dari project owner-nya. Dari project owner dan company itu mereka juga bersaing untuk dapat talent yang memang sesuai secara technical, secara behavior, secara cultural, secara general sama company gitu. Jadi di sini untuk senjangannya itu ditemuin dari beberapa talent dari supply talent yang memang kurang sesuai, kurang match sama kebutuhan company dan kebutuhan project owner gitu. Nah, dengan problem ini jadi dua-duanya tuh sama-sama cari, tapi banyak yang nggak ketemu juga. Ada yang sampai hijacking dari company lain. That's why di sini dikatakan sebagai fenomena increasingly competitive landscape untuk employers. Jadi di sini fenomena di mana bukan ngambil dari orang yang actively apply atau bukan hire dari orang yang actively apply, tapi juga dari orang-orang yang passively looking, passively showing their showcasing their skills gitu. Jadi banyak mungkin yang juga tahu ada company yang atau mungkin di LinkedIn nih sebagai contohnya teman-teman yang udah aktif di LinkedIn,
ada pilihan passively atau casually looking for a new job gitu ya. Dia nggak benar-benar cari, tapi kalau ada yang nawarin bakalan dipertimbangkan kayak gitu. Nah, gimana sih caranya untuk talent yang dari talent ya, ini fokusnya dari teman-teman talent yang mau masuk dan mau fit sama kebutuhan company dan project owner itu untuk mengurangi gapnya tadi gitu. Nah, apa sih sebenarnya fokus yang dititik beratin sama company, sama project owner terhadap talent gitu ya, apa yang dilihat gitu. Pertama, employers itu melihat dari intelijensinya. Itu secara konkretnya technical skills gitu ya, sesuai enggak sama yang dibutuhkan. Itu udah cukup cukup self-explanatory. Dan selanjutnya leadership. Leadership di sini bukan melulu tentang orang yang memimpin orang lain di bawahnya, tapi juga leadership terhadap diri sendiri. Gimana caranya dirimu bisa membawa sikap kerjamu biar bisa perform di company gitu. Selanjutnya integrity. Integrity, semua orang pengen orang-orang yang jujur, yang enggak lying terhadap, di luar konteks pekerjaan, di luar konteks project, pengen orang yang memang honest gitu ya. Ini udah jelas banget, teman-teman juga udah tahu. Likability ini cukup luas. Likability itu bisa dikaitkan sama culture dari company-nya. Kira-kira mungkin technical skill-nya sesuai nih, cuman cara kerjanya terus juga dari pembawaan personalnya kurang sesuai, yang nanti malah jadi mungkin bukannya pengen biar homogen ya, tapi lebih ke yang bisa seamlessly join the company, di organization gitu ya, yang kalaupun memang orangnya suka speak up, ya memang dengan cara yang baik, ya disesuaikan kembali sama culture company-nya, kayak gitu. Competence ini lebih luas dari sekedar soft skill dan juga dari sekedar hard skill ya. Jadi kalau tadi intelligence itu lebih ke technical skills, kalau competence itu soft skill dan juga technical skill-nya berdampingan gitu. Courage ini kemampuan untuk teman-teman bisa speak up, yang tadi aku sebutin, bisa speak up, bisa ceritakan ide-ide yang teman-teman punya ke organisasi, ke company, ke the whole project team project gitu. Itu sangat dibutuhkan karena kalau kita fokusnya di IT project, pasti butuh banget nih otak-otak encer dari setiap tim membernya gitu. Jadi nggak yang ngikutin aja gitu. Terus inner strength ini di luar dari semua yang tadi aku udah sebutin. Personality orang ini punya value apa nih yang bisa menambahkan performance dari company, dari project yang dikerjakan gitu ya. Jadi value apa yang teman-teman punya yang bisa ditawarkan untuk bisa bekerja lebih baik di company atau project yang teman-teman kerjain gitu. Nah, sorry ini aku agak sorry ya. Selanjutnya job seekers itu kalau tadi itu kita fokusnya dari employernya dari company gitu ya. Nah di sini dari semua yang udah aku share tadi, challenges apa sih yang bisa ditemuin job seeker selama proses mencari tempat kerja atau project seeker gitu ya. Di sini aku ngambil yang pertama itu challenge-nya nggak ada yang manggil, nggak ada yang approach, nggak ada yang reach out ke dirimu untuk hey aku punya open position nih di sini gitu. Padahal kamu punya skills yang mumpuni gitu. Jadi belum ada di market yang tepat. Terus yang kedua, dirimu failed proses rekrutmennya dari interview, dari technical test, dari psychometric test, dirimu belum bisa dilanjutkan, which
itu cukup normal dan boleh banget untuk teman-teman tuh kontemplasi lagi kira-kira kenapa ya aku belum bisa lolos nih di sini, skill apa yang perlu aku tambahin gitu. Terus selain itu kamu juga berkompetisi sama talent lain. Marketnya itu cukup oversaturated gitu ya, banyak yang apply. Itu juga jadi challenges yang ditemui para project seeker, para job seeker gitu. Nah, gimana sih caranya untuk meringankan problem itu ya, meringankan challenges tadi gitu. Ini ada beberapa hal nih yang perlu teman-teman aware gitu ya. Yang pertama, again, kontemplasi dulu, cari tahu sama tanya-tanya sama diri kita sendiri. Sebenarnya yang pertama itu apa sih yang aku suka lakuin dan apa yang aku mampu lakuin gitu. Contohnya, misalnya dirimu suka nyanyi, tapi mungkin pitchy nih suaranya. Berarti untuk bisa jadi good at that, apa nih yang harus dilakuin? Les vokal, kayak gitu. Selanjutnya, posisi apa yang kamu mau tuju gitu ya. Nah, biasanya banyak dari job seeker yang mungkin masih luas cakupan ilmunya itu silau sama posisi-posisi yang mungkin sekarang lagi tinggi gitu, lagi banyak yang cari. Misalnya UX designer atau software developer, fokusnya lagi kayak tadi Mas Deli di SRE atau di QA gitu ya. Wah, keren nih kayaknya kerja di sini. Nah, itu perlu kamu assess, apa sih sebenarnya aku paling suka yang mana, aku mau menuju yang mana. Jadi dari situ kita bisa kerucutin lagi ke apa yang employers mau. Jadi misalnya di posisi yang kamu pengen tuju, pengen kerjain itu di developer, di software developer. Jadi mau bisa baca lagi nih dari job description, dari secara general job analysis atau requirement yang perlu kamu punya untuk kamu bisa terjun ke market software developer kayak gitu. Nah, selanjutnya nih dari dirimu tahu mengkerucutkan ya sebenarnya kamu mau jadi apa, mau apply apa. Tadi Mbak Ofda sempat ini juga ya, sempat mention juga, pelajari banget job description-nya. Sebenarnya kebutuhan dari company itu pasti spesifik. Ada tech-stack yang mau dipakai itu apa, task management system yang dipakai itu seperti apa, apakah itu sesuai sama skills yang kamu punya gitu. Jadi di situ bisa lebih tepat sasaran gitu ya teman-teman. Dan selain itu, misal dirimu pelajarin job description dari front-end developer di Niaga Hoster. Apa aja sih yang dibutuhin, tech-stack apa yang harus dipelajarin. Itu teman-teman bisa kembangin dulu tuh, pelajari lagi, cari ilmunya, cari tahu gimana cara bekerjanya. Di situ akan lebih gampang lagi teman-teman untuk bisa diterima di company atau diterima di project tertentu. Oke. Nah, selain tadi aku bahas tentang technical skill, ada juga nih yang nggak kalah penting untuk teman-teman pelajari dan cari tahu, yaitu being cultural fit. Being cultural fit ini penting banget untuk teman-teman pelajari karena nantinya dirimu akan bekerja di situ dalam waktu yang lama ekspektasinya ya. Jadi pastiin kalau cara bekerja company itu, cara bekerja project itu, terus juga value yang mereka miliki itu sesuai sama value yang mau kamu bangun juga. Jadi align gitu. Jadi nggak kaget untuk teman-teman bisa sesuaiin gapnya atau ngurangin gapnya biar nggak culture shock. Teman-teman udah tahu nih, oh company ini kebutuhannya kayak gitu. Nah, biasanya tentang gambaran tentang culture itu teman-teman bisa ambil dari banyak company yang udah punya culture atau value yang mereka miliki yang dicantumkan di landing page karir mereka masing-masing.
Atau bisa juga lihat review-review employee dari Glassdoor, dari Job Planet kayak gitu. Jadi udah ada gambaran nih, oh di dalam itu bekerjanya bakalan kayak gitu, di luar dari technical tadi. Gitu. Sorry. Nah, selanjutnya ini juga tadi yang sempat di-mention sama Mbak Wanda. Mbak Wafda. Namanya sama, Mbak. Oke. Jadi Mbak Wafda tadi sempat mention, pastiin skill yang kamu cantumin di resumemu, di CV-mu, di apa namanya, kok lupa namanya apa, portfoliomu itu memang benar-benar kamu punyai, kamu miliki gitu. Jadi bukan sekedar, oh aku pernah denger nih, aku pernah belajar ini di kampus, aku tulis gitu. Karena itu dilihat banget sama employer, sama recruiter, sama project owner. Kira-kira, oh dia punya nih kemampuan tech stack di sini, tapi setelah mengikuti technical test, ternyata nggak bisa ngerjain. Jadinya sia-sia tuh upayamu untuk apply di company itu. Nah, bukan cuman nyerah gitu aja, teman-teman juga bisa ngembangin lagi. Jadi nggak, ya udah dah, aku nggak punya kemampuan itu, aku nggak pernah pegang tech stack itu, aku nggak akan apply di situ. Harapannya nggak kayak gitu ya. Jadi tetap teman-teman seek lagi ilmunya, tetap pelajari lagi biar coverage atau kemungkinan untuk kamu diterima di company, di project atau di organisasi itu lebih tinggi. Selanjutnya nih, ini yang terakhir terkait gimana sih showcasing our skills the right way, gitu ya. Tadi udah beberapa aku sempat singgung. Yang pertama, kalau sorry. Kalau dari teman-teman IT, teman-teman software developer atau designer itu pasti punya harapannya ya, ekspektasinya punya portofolio ya, punya gambaran project yang pernah dikerjain sebelumnya, punya gambaran mungkin hasil bootcamp yang pernah dikerjain sebelumnya, kayak gitu. Nah, itu di-develop tuh, diperbaiki, dipastikan orang bisa baca dan bisa paham dan benar-benar tahu ya, kayak tadi ya, bisa divalidasi kalau itu benar-benar adalah karyamu, kalau itu benar-benar adalah upayamu. Kalau misal dari mungkin ada pelatihan yang bikin satu project dan itu projectnya dikerjain bareng-bareng, bisa didetailin lagi tuh sebenarnya part kerjamu tuh yang mana yang kamu kerjain. Jadi lebih tahu tuh employer, lebih paham, oh dia lebih fokus di sini kayak gitu. Dan kalau misalnya dikerjain semua, jelasin juga gitu. Terus ada beberapa juga nih teman-teman, banyak banget cara untuk showcasing your portfolio ya. Bisa dari biasanya ada yang kirim PDF, ada yang kirim link website gitu. Nah itu cukup baik. Tapi pastikan kalau misalnya kasih link website, ada waktu tunggunya, ada waktu loadingnya gitu. Dan mungkin bisa berpikir untuk ambil paket dari Niaga Hoster. Ya, oke, aku lanjut. Selanjutnya nih tentang grow your network. Jadi mungkin dari sesi-sesi conference kayak gini, teman-teman kan tadi ketemu speaker kayak Mbak Wafda, terus juga Mas Belly, terus juga Mas Agung. Mereka kan cukup udah expert ya di bidangnya. Bisa tuh teman-teman coba so kenal aja gitu, add dia di LinkedIn. Ada kemungkinan besar mereka bakalan share beberapa informasi, mungkin job vacancy yang ada di company mereka, atau mereka juga bakalan share beberapa project yang mungkin mereka akan kerjain gitu. Jadi mungkin butuh talent juga. Nah di situ bisa memperluas kemungkinan dirimu tahu tentang posisi itu kayak gitu. Terus boost your personal branding. Yang pertama, tadi mungkin ada ya, ini aku skillnya tuh keren banget, aku udah bisa semuanya, dan aku udah berada di satu company itu lama banget, aku udah ngelotok banget gitu ya sama satu materi di sini, aku pengen spread my wing and fly away, tapi bingung gitu ya, mau kenapa aku nggak ada yang approach, apakah aku skillnya kurang, mungkin dari personal brandingmu yang kurang bisa di-reach
sama employer, sama recruiter gitu ya. Jadi pastiin secara detail dirimu share informasi profesionalmu di situ, dan juga recruiter itu biasanya bakalan validasi juga nih, bukan dari technical validation lagi, tapi juga dari personality validation gitu ya. Kira-kira personality yang dia show waktu interview, waktu proses rekrutmen, apakah sesuai sama yang sebenarnya gitu. Nah, peran social media teman-teman itu yang akan make you or break you gitu ya. Jadi berhati-hati juga kalau misalnya bersosial media, apakah itu akan membangun personal brandingmu atau malah menjelekkan personal brandingmu gitu. Selanjutnya, practice, seek feedback, dan juga be agile. Di sini teman-teman mengikuti website conference ini udah salah satu as a one step ahead dari yang lain yang belum ngikutin gitu ya. Udah pelajarin gimana caranya bikin website yang lebih optimal di sini. Nah, itu bisa dilanjutin tuh, bisa terus digali, bisa terus kembangkan, dan mungkin nggak cuma di bidang ini aja. Jadi kerja otaknya tetap berjalan gitu, dan juga punya cakupan skill yang lebih besar. Terus seek feedback. Selain misalnya teman-teman ikut practice, ikut bootcamp dan sebagainya, cari tahu bukan cuma dari apakah ini baik, tapi juga kurangnya apa gitu. Biar tahu sebenarnya part apa yang perlu kamu kembangin lagi, yang perlu kamu improve lagi, kayak gitu. Dan be agile. Be agile. Tadi sempat Mas Agung juga bahas ya, di IT field itu cepat banget perkembangannya, dari IoT, dari NFT dan sebagainya. Teman-teman harus keep up with all those gitu ya, biar tahu nih perkembangan apa yang perlu kamu tambahin, biar kamu again cakupan skillnya lebih luas gitu. Banyak banget nih di sini important, banyak banget online courses, platform dan platform bootcamp yang free gitu, yang nggak perlu bayar. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan itu. Bahkan di Niaga Hoster juga ada. Jadi stay tune ya untuk itu juga. Selanjutnya nih. Nah, kalau berkaca dari yang aku share tadi, sebenarnya aku bisa ngomong gini, di Niaga Hoster sendiri gimana sih gitu kan. Nah, di sini teman-teman Hoster Ranger itu punya banget kesempatan untuk improve, punya banget kesempatan untuk meningkatkan lagi professional skill, technical skill, soft skill yang mereka punyai untuk bisa lebih ini lagi ya, lebih sukses lagi nih dari professional work-nya. Kita provide bahkan dari Niaga Hoster, bukan hanya provide, kita juga encourage teman-teman untuk ambil courses, ambil sertifikasi. Tadi Mas Deli juga sempat bahas ya, ikut sertifikasi untuk validasi nih kalau sebenarnya kamu benar-benar bisa ngelakuin itu. Dan di situ difasilitasi dari company, jadi difasilitasi dan Hoster Ranger nggak terikat kontrak gitu ya, mungkin nggak perlu stay di sini berapa lama karena kamu udah ikut sertifikasi itu, tapi lebih ke ekspektasinya dari diri sendiri ya, wah di sini enak banget nih di Niaga Hoster, aku bakalan stay kayak gitu. Nah, bukan cuma encouraging untuk mereka ikut online course, bahkan kita juga ngisihin waktu setiap bulannya untuk learning day. Jadi ada dedicated time di setiap bulannya untuk teman-teman manfaatin untuk ambil courses. Mungkin selama bekerja nggak ada waktu, dan kalau weekend juga capek, teman-teman bisa ngambil courses di hari yang emang udah disediain, dan para leader juga udah nggak ada masalah kalau misalnya hari itu emang mau diambil untuk belajar gitu. Nah, di sini dari sini sebenarnya harapan kita apa sih, kenapa kita kalau dari Niaga Hoster sendiri ya encourage Hoster Ranger untuk tetap improving themselves, karena kita percaya kalau kita improve diri kita, pastinya kita bisa deliver impact
impactful value and impactful work yang bisa ngebantu customer stakeholder untuk unlock the power of the internet, which is jargonnya Niaga Hoster gitu. Nah, sekilas itu yang mau aku share. Jadi di sini kalau misalnya kurang jelas, teman-teman mau lebih tahu lagi, cukup tertarik nih sama Niaga Hoster, tapi mau tahu lebih dalam lagi sebenarnya culture-nya kayak gimana, sistem kerjanya kayak gimana, teman-teman bisa nih coba cari tahu di Instagram kita, Inside Niaga Hoster. Cek di situ ada banyak, jadi ada proses bekerjanya dalam satu hari itu seperti apa, dari sini bisa dicek di A Day in a Life of, di sini contohnya creative team, terus juga ada beberapa informasi, beberapa insights yang bisa teman-teman dapetin di situ, dan juga pastinya vacancy gitu. Oke, ya silakan. Di sini ada juga tadi ya yang sempat di-share sama Mbak Wanda terkait niagahoster.id Instagramnya. Selain itu ada juga Instagram Niaga Hoster. Tuh, silakan kunjungi, dilihat-lihat, siapa tahu tertarik untuk ngikutin perkembangannya gimana dan open vacancy di sini seperti apa. Silakan follow Instagram Niaga Hoster.